Jadi Padepokan Geger Jagatiku itu supaya minimal bikin geger, geger dan di seluruh dunia bahwa kita alhamdulillah di ya sudah sampai ke wilayah Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, terus wilayah Arabnya kayak Abu Dhabi, terus Saudi dan lain sebagainya, hingga bikin geger jagat, geger dunia. Itu padepokannya berdiri di tahun berapa itu, Haji? Kalau berdiri itu sekitar tahun 2015-an, 2015 berdiri. Dan untuk kegiatan sendiri di padepokan itu ada apa saja itu, Pak Haji? Jadi sebenarnya Padepokan Geger Jagat ini adalah konsultasi spiritual. Jadi awalnya kita hanya sebatas untuk konsultasi barangkali tentang kita punya masalah misalnya tentang masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau masalah yang lain-lainnya. Nah, seiring berjalan sehingga Padepokan Geger Jagat ini bisa kita membantu juga untuk pengobatan, baik pengobatan yang medis, dalam arti misalnya penyakit medis itu penyakit kanker, tumor, terus kesleo, ya, terus ya penyakit-penyakit yang medis lah. Itu penyakit yang biasa ditangani oleh para dokter. Tapi kita tidak melakukan dengan pola operasi. Kita pakainya itu adalah pengobatannya dengan pengobatan tradisional. Kalau misalnya dengan misalnya ada kurang darah atau misalnya yang kanker, kita pengobatannya dengan bahan-bahan herbal, bahan-bahan tradisional yang ada di sekeliling kita, karena kebenaran Padepokan Geger Jagat ini berada di sebuah kampung, sebuah desa. Jadi untuk nanam tanaman-tanaman yang tradisional itu masih bisa tumbuh. Ya misalnya bangle, terus kayak misalnya hinahong dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu pengobatan yang medis. Karena selain medis juga kita membantu untuk menyelesaikan masalah tentang penyakit non medisnya. Non medisnya apa? Non medisnya misalnya orang nih kena guna-guna atau kena saya nih masalah rumah tangga, gimana caranya misalnya supaya bisa akur kembali, bisa rukun kembali, atau misalnya kita usahanya ini lagi nggak enak nih, nah gimana solusinya? Nah, mungkin dengan atau misalnya saya karena banyak juga pasien-pasien di Padepokan Geger Jagat ini yang sudah lama misalnya tidak laku-laku, tidak menikah, tidak, itu alhamdulillah. Nah, contoh penyakit yang non medisnya, ada beberapa temen yang sudah 10 tahun, 15 tahun itu tidak punya anak. Akhirnya datang ke saya obati dengan penyakit dengan pola medis dan non medis. Pola medisnya kita dengan pengobatan misalnya pengobatan yang medisnya ini dengan ramuan-ramuan, dan medisnya kita dengan bantuan dengan doa-doa seperti itu. Nah, untuk pelayanan sendiri, apakah dari mereka pasien itu datang kemari ataupun bisa Pak Haji itu yang datang ke mereka? Sebenarnya kalau untuk masalah pelayanan itu fleksibel bagi saya. Kalau misalnya kebenaran tidak repot dan di sini ada waktu lenggang lah, atau misalnya itu ya kita bisa datang ke tempat. Tapi kalau yang jauh juga kita bisa jarak jauh. Kayak semacam pengalaman ada temen yang kerja di sebuah perusahaan terbesar di pabrik di Jakarta. Nah, kebetulan waktu itu istrinya masuk ke ruang ICU. Nah,
ruang ICU. Di sana di ruang ICU itu ternyata masuk di ruang ICU itu di rongsen itu tidak ada penyakit. Dan si dia dalam keadaan koma katanya. Akhirnya ada yang menyarankan telepon lah teman itu ke saya. Nah dengan otomatis kan saya nggak mungkin nih datang ke rumah sakit Jakarta. Akhirnya dengan melalui jarak jauh ya udah dibuka saja melalui media air, terus dibuka dengan izin Allah dan ridha Allah serta qadar baiknya gitu. Alhamdulillah kata saya, insya Allah besok juga sudah pulang ibu. Alhamdulillah dengan izin Allah dan Allah meridhoi merestui, akhirnya besoknya pulang dan tidak ada penyakit. Nah itu contoh pelayanan kalau memang artinya sangat mendesak, kita juga bisa jarak jauh. Atau kalau misalnya perlu dilihat kalau yang dekat-dekat mah kebetulan saya tidak ada pasien atau tidak ada yang datang ke rumah, ya kita juga datangi nggak masalah. Tapi kebanyakan datang sendiri kayak tadi juga barusan ada beberapa pasien yang datang ke sini dan kita layani seperti itu. Itu tentang masalah pelayanan ya. Jadi fleksibel bisa datang, tapi kebanyakan mah yang jangankan yang dari wilayah Indramayu, dari Kalimantan, Makassar juga pada datang. Karena begitu petunjuk datang aja. Kalau ke naik mobil bis misalnya, tinggal turun di Legok, nanti di sana di ojek ngomong saja mau ke rumah Pak Haji Bagus. Ya, pasti udah tahu semua tukang ojek tuh, pasti nanti akan diantar sampai depan rumah. Kalau misalnya pakai mobil ya kita juga kirim melalui Google Map seperti itu. Jadi wilayah-wilayah itu ada yang dari Makassar, Kalimantan, luar Jawa juga sama seperti itu datang ke sini kebanyakan. Nah untuk pesan kepada mereka nih, mungkin bagi siapapun yang sedang mengalami suatu musibah ya, baik medis maupun non medis ini penyakitnya nih, apa dari Pak Haji ini yang perlu disampaikan kepada mereka nih? Kalau pesan bagi saya mas secara pribadi ke seluruh masyarakat Indonesia itu, jadi sebenarnya suatu penyakit itu berasal dari permasalahan dan otak pikiran kita sendiri. Sehingga kalau saya juga kalau tidak yakin itu nggak usah datang ke sini, karena kuncinya adalah keyakinan. Karena dalam sebuah kaidah fikih dan hadis itu al yaqinu la yuzalu bisyak. Itu keyakinan itulah kuncinya. Makanya banyak sekali hadis-hadis Nabi tergantung dari niat, innamal a'malu binniyat. Niat-niatnya inilah orang kalau tidak niat tidak begitu juga kalau tidak yakin nggak usah datang. Semuanya sebenarnya mah tidak di padepokan Geger Jagat atau padepokan yang lain. Semuanya juga sama. Yang penting kita yakin tidak mau datang ke situ, atau juga ke salah seorang dokter misalnya. Saya ini kenapa kalau berobat ke dokter A ini tidak pernah sembuh, tapi kalau ke dokter B selalu sembuh? Itu sebenarnya adalah sugesti, keyakinan itu. Nah kuncinya di situ. Kalau kita sudah ada sugesti, ada keyakinan, yakin saya, insya Allah. Sama dengan diri kita juga. Saya ini pengen berangkat ke sana, tapi ragu, itu pasti akan dapat musibah. Saya pengen nemuin seseorang, tapi hati saya ini ragu, ada enggak. Ya begitu nyampe di sana ya tidak ditemui. Kan suka seperti itu kan? Nah itu sebenarnya adalah keyakinan kita. Tapi kalau kita yakin saya ke sana, ya pasti ketemu. Karena di dalam diri kita, kalau di dunia kayak gini, dunia spiritual, kita itu punya khodam yang namanya khodam pendamping itu tadi. Nah khodam pendamping yang membawai kita itulah yang terkadang sedulur papat kelima nunggal atau kelima pancarnya itu sedulurnya kita. Itu yang suka membisikkan sebenarnya, kenapa hati kita ragu? Karena apa? Ya tadi jin khorin atau sedulurnya kita, dari bahasa Jawa, sedulur kita itu yang suka membisikkan, kamu jangan seperti itu. Makanya di dalam diri seseorang itu pasti semuanya itu punya pegangan masing-masing, punya keyakinan sendiri, punya jin, karena punya jin pendamping setiap orang itu, entah itu masih kecil atau yang lain sebagainya itu.
pasti punya jin khorin. Karena pengalaman saya dulu, saya bisa ketemu alhamdulillah itu di tahun 2011. Pada waktu itu saya mencoba dengan berbagai dengan berbagai ritual, dari mulai ritual biasa sampai ritual yang ekstrim. Itu pengen ketemu dengan jin khorin atau sedulur-sedulur pendamping saya itu. Saya mencoba dengan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak tidur, dan tidak keluar di dalam kamar dengan posisi seperti ini, dengan berbagai macam peralatan dan apa sajen-sajen yang lain, tidak akan ketemu. Tapi alhamdulillah Allah bisa mengizinkan dan bisa mempertemukan saya itu di depan rondo, di makam Rasulullah di sana. Ceritanya pada waktu itu saya tahun 2011 berangkat haji. Begitu berangkat haji, saya datang ke sana, dan saya kalau di Medina itu kalau habis sholat duhur tidak pulang sampai asar, ngaji di situ. Pada suatu hari saya ngaji di depan rodo itu, di makamnya Rasulullah, di sana ngaji, dan saya batuk. Begitu saya batuk, karena mungkin serak kan ngaji kan, nah akhirnya saya nih mau naik mau ambil minum. Nah ternyata ada orang yang sama, dedek pengadegnya kayak saya, tapi ya persis dengan saya, tapi kuning dia, ganteng. Mungkin kalau saya mah lamunan bahasa Jawa ireng-ireng manis lah, yang ireng gula Jawa kan. Nah dia itu putih kuning, tapi pas Pak, gering-geringnya persis. Dia itu awalnya begitu saya ngaji, dia duduknya di depan, di samping di samping tiang. Saya ngaji, saya lirik, dia siapa? Dia ngaji enggak cuma duduk ngeliatin saya aja. Depan dia di sana, saya di sini. Saya sambil ngaji tuh akhirnya enggak fokus, lirik lagi dia. Tetap dia cuma ngeliatin saya. Begitu saya batuk gitu, dia tahu, ambil air jam-jam di gelas. Nah habis itu dikasihkan ke saya. Nah akhirnya gitu saya kan minum. Saya minum, udah minum alhamdulillah. Nah saya mau naik lagi, mau taruh gelasnya, diambil sama dia. Begitu setelah diambil, dia udah hilang. Akhirnya saya kan dalam hati, ini siapa? Saya nanya akhirnya ke guru spiritual saya. Ya itu adalah sedulur sampean, sedulur jin khorin sebenarnya mas, seperti itu. Oh seperti itu. Kemarin ritual pada waktu perjalanan dari selama sekian tahun, dari tahun 94 sampai 2010 itu saya mencari yang namanya perjalanan jin khorin dan lain sebagainya tuh nggak ketemu. Dari mulai laut sampai ke gunung itu saya tapakin semua. Dari mulai dari mulai Bali sampai ke arah Banten juga, sampai ke Kalimantan, Sumatera. Saya mencari untuk siapa sih jati diri saya yang nggak ketemu, dan alhamdulillah ketemunya di sana. Mungkin Allah mengijabah dan meridhoi semua itu. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, semoga pulang haji ini saya membawa berkah dan bermanfaat bagi umat. Ya akhirnya seperti ini petunjuk dari Allah. Lalu untuk Padepokan sendiri, kenapa sih Pak Haji itu mendirikan Padepokan Geger Jagat? Awalnya itu adalah Padepokan namanya adalah Absor Kalamullah. Awalnya kita mendirikan Padepokan Absor Kalamullah. Setelah itu ada teman, janganlah katanya, Absor Kalamullah buat saya aja. Itu artinya apa itu? Apa? Artinya? Absor itu melihat. Absor itu melihat, Allah, Kalamullah itu ucapan-ucapan Allah. Nah, jadi intinya mah kalau di sini mah, kalau di Jawakan mah itu kayak semacam bumi segandu itu. Iya, ngaji alam, ngaji rasa. Absor, jadi melihat ucapannya tanda-tanda dari Allah adanya alam, siang, malam, itu kita harus ngaji rasa. Nah akhirnya dari situ kata teman itu, buat saya aja di ini kan. Ya udah,
Saya ganti lagu, udahlah bikin aja yang mudah, yang biar enak, geger jagat. Itu biar geger. Ya. Iya, tapi sebenarnya tidak bikin geger jagat ini dibuat geger, enggak. Cuman itu mah hanya sebuah nama saja. Biar cepat Cepat terkenal dan dimengerti juga. iya, dan kemarin itu ada salah satu pasien saya itu yang dari Jakarta 3 tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang juga masih kesini tuh. Dia itu datang ke saya, usahanya itu bangkrut, usaha ini itu dan lain sebagainya, dagang bakso katanya. Akhirnya sekarang nama baksonya Geger Jagat. Dari mulai tidak punya gerobak, sekarang malah punya gerobak 3 katanya. Alhamdulillah Pak Haji katanya. Saya masih, jadi kalau orang kalau mau beli tuh nanti aja nunggu bakso Geger Jagat. Sampai sekarang. Sampai sekarang, bahkan malah gerobaknya itu malah tambah banyak. Alhamdulillah Pak Haji katanya. Ya kemarin juga datang sih ke sini. Oh, sudah punya motor sekian katanya. Alhamdulillah lah, mungkin itu ada rezeki dari Allah, dan jangan lupa kata saya. Karena kalau didikan saya itu, kita setiap rezeki yang kita terima itu ar-rizqu, ya di dalam rezeki yang kita terima itu adalah anfiqu ma razaqnakum. Berikanlah infak itu kepada setiap yang kita nikmati. Jadi sebenarnya kalau kunci kita pengen kaya itu gampang. Kita mau enggak untuk berbagi. Itu setiap kita saya ngomong ke semua pasien, terutama tentang masalah ekonomi, saya ngomong kalau nyari masalah dunia itu gampang sebenarnya, gampang, paling mudah kata Allah itu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan semua permintaanmu. Jangankan kita minta duit, minta pacar datang ke rumah saja bisa. Itulah janji Allah, ud'uni, mintalah kamu, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan semua permohonan. Jadi kalau kita yakin tadi, makanya kalau kita yakin pasti itu. Tapi kalau kita ragu, ya udah nggak usah datang dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Oke, Pak Haji, untuk adanya Padepokan Geger Jagat ini, apa sih harapan dari Pak Haji sendiri? Kalau harapan saya mah, artinya untuk seluruh masyarakat itu tadi, kita selalu berbuat baik, dan setiap rezeki yang kita terima itu adalah ada hak dari orang lain, maka kita kasih. Kalau pengen cepat kaya, itu rezeki yang pada hari ini Allah berikan, hari ini juga kita kasihkan ke orang lain. Minimal kita itu kumpulkan setelah seminggu sudah sedikit banyak, baru kita kasihkan ke orang lain. Syukur-syukur hari ini sebelum kita makan keuntungan, kita sisihkan dulu entah berapa persennya, dan itu yang penting istiqomah. Itu kalau masalah rezeki. Kalau masalah kesehatan, kita ya berobat di mana saja, yang penting tadi kuncinya adalah keyakinan, dan kepada seluruh para praktisi spiritual juga saya mohon, artinya kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan kita tidak saling suudon. Yang penting kita sama-sama untuk membantu masyarakat agar masyarakat bisa teratasi segala macam permasalahan, dan jangan orang sudah lagi kena susah, kena masalah, kita patok, kita tekan. Nah, itu jadi jangan seperti itu. Jadi kita membantu dengan ikhlas, insya Allah juga akan memberikan yang lebih dari yang kita kerjakan. Yang penting kita ikhlas, seperti itu. Mungkin dari Pak Haji sendiri ada yang mau disampaikan? Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, untuk saya pribadi kepada seluruh masyarakat, barangkali di Padepokan Geger Jagat ini adalah siap untuk membantu, menangani, melayani segala permasalahan dari seluruh masyarakat, baik penyakit medis maupun non medis. Di antaranya misalnya kita pengen pasang susuk di Padepokan Geger Jagat itu berbeda dengan pasang susuk di tempat-tempat yang lain. Kalau di Padepokan Geger Jagat ini pasang susuknya itu tidak menggunakan barang-barang padat, artinya emas, intan, berlian dan lain sebagainya. Ya, kita memakainya itu adalah memakai
yang bisa dimakan atau diminum. Jadi tidak membahayakan, artinya dikala saat kita meninggal dunia itu kita tidak punya beban. Karena kalau memasukkan barang padat itu di saat meninggal dunia sedikit susah. Itu kalau ada juga misalnya permasalahan tentang masalah asmara, permasalahan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, bisa konsultasikan. Insya Allah kalau konsultasi mah gratis lah. Dan kita di Padepokan Geger Jagat tidak pernah mematok dengan harga. Yang penting ikhlas, sama-sama Allah akan membantu semua rezeki yang kita dapatkan. Itu kalau masalah kita juga siap membantu. Kebetulan di Padepokan Geger Jagat juga membuka untuk masalah pelatihan masalah pekam. Pekam juga barangkali mau pengen belajar tentang ilmu perpekaman bisa juga di Padepokan Geger Jagat. Jadi teknis masalah pekam dan juga kiropraksi serta dengan sauna itu juga bisa menangani masalah itu. Jadi intinya mau untuk masalah pengobatan yang lainnya silakan dan mangga percayakan kepada Padepokan Geger Jagat. Insya Allah kita siap untuk membantu untuk seluruh masyarakat terutama di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia, karena pasien kita juga tidak terpaku di Indonesia, karena luar daerah atau luar negeri juga banyak yang konsultasi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan selalu mendapatkan qadar baik Allah Subhanahu wa taala. Amin.